Selamat datang kembali di channel Ini Kisah. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Ini Kisah untuk info menarik lainnya. Impian komunis yang dibangun selama 7 dekade tidak pernah terwujud. Uni Soviet sebagai negara adidaya pun hancur. Dan akhirnya Rusia dianggap sebagai negara yang mewarisi negara adidaya tersebut. Rusia yang berusaha melakukan pencarian bentuk baru mengalami berbagai pergantian rezim yang berlangsung dengan cepat. Lalu bagaimana sejarah Rusia hingga dapat berdiri seperti sekarang? Kita cari tahu bersama yuk jawabannya. Pergerakan revolusioner dan penyebaran ide-ide Marxis. Pada masa akhir dinasti Romanov, banyak terjadi perang saudara dan juga terjadi beberapa kali revolusi di Rusia. Di antaranya adalah Revolusi 1905, Revolusi Februari 1917, dan Revolusi Oktober 1917. Revolusi-revolusi inilah yang pada akhirnya menggantikan sistem komunisme. Dan kemudian ide-ide Marxis mulai menyebar. Karl Marx pada awalnya sangat anti-Rusia karena pemerintahan Tsarisme di Rusia termasuk yang paling reaksioner, imperialis, dan anti-rezim liberal di Eropa. Selain itu juga, Rusia termasuk negara pertanian yang semi-feodal, bukan negara kapitalis maju yang merupakan setting dari teorinya. Namun, ide-ide Marx secara antusias diambil oleh kaum intelijensia Rusia, jauh sebelum Marx tertarik pada Rusia. Tokoh Marxis pertama Rusia yang terbesar adalah Georgy Plekhanov. Ia berasal dari kalangan bangsawan yang tergabung dengan Narodnik sebagai mahasiswa. Plekhanov mendirikan kelompok Marxis bernama Pembebasan Pekerja di Jenewa tahun 1883. Ramalan Plekhanov terbukti ketika menjelang penghujung abad 19 terjadi perkembangan industri pada garis kapitalis dan para pekerja akan mengambil bagian dalam memimpin revolusi pada tahun 1905 dan 1917. Perang Dunia I. Pada pertempuran Perang Dunia I, pasukan Rusia mengalami kekalahan dramatis, di mana Rusia harus kehilangan sebagian wilayahnya. Walaupun pada akhirnya sekutu Rusia memenangkan perang pada tahun 1918, namun Rusia yang mengalami revolusi di dalam negeri telah menyatakan keluar dari konflik tersebut sebelum perang berakhir. Motivasi Rusia sendiri untuk ambil bagian dalam konflik adalah untuk perluasan wilayah dan motivasi yang bersifat ekonomi. Selain itu, perasaan psikologis historis yang mengikat Rusia sebagai bangsa Slav telah menjadi pendorong utama pengumuman masuknya kekuatan Imperium Rusia dalam arena pertempuran. Hal ini dapat terlihat dari dukungan penuh yang diberikan Rusia terhadap bangsa Serbia. Pada akhir tahun 1915, Rusia mengalami tekanan berat dari serangan Jerman ke arah timur yang mengakibatkan Rusia kehilangan Polandia, sebagian Baltik, Ukraina, dan Belarusia. Selain itu juga, ratusan ribu serdadu Rusia tewas dan terluka selama perang. Keterlibatan perang yang diputuskan oleh pemerintahan Tsar diakhiri oleh penguasa Bolshevik dan menyusul terjadinya revolusi, serta menggusur penguasa lama. Penguasa Petrograd memilih menyerukan perdamaian. Perjanjian Brest-Litovsk pada tahun 1918 mengakhiri keterlibatan Rusia dari Perang Dunia I. Revolusi Februari 1917 dan kekuasaan ganda. Revolusi Februari 1917 dikenal dengan istilah Revolusi Borjuis Demokratis 1917. Revolusi ini telah mengakhiri kekuasaan monarki Rusia, memutus kekuasaan garis keturunan dinasti Romanov, dan memberikan dasar bagi kehidupan yang lebih demokratis sesuai tuntutan zaman. Revolusi ini terjadi karena adanya krisis, baik di kalangan atas maupun di kalangan bawah. Revolusi ini telah mengakhiri sistem monarki yang telah berlangsung selama berabad-abad di tanah Rusia. Setelah kejatuhan Tsar, kekuasaan berada dalam tarik-menarik dua kekuatan besar, yaitu pemerintahan sementara dan Dewa Pekerja dan prajurit Petrograd, atau Soviet Petrograd. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekuasaan ganda dalam masa transisi tersebut. Pada awal Juni 1917, tepatnya 3-4 Juni 1917, Petrograd kembali diguncang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para tentara, pelaut, dan para pekerja yang mengakhiri adanya kekuasaan ganda tersebut. Pada 24 Juni 1917, kembali dibentuk pemerintahan koalisi kedua yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Revolusi Oktober 1917 atau Revolusi Bolshevik. Rencana Revolusi Oktober telah dirancang oleh Lenin 2 bulan sebelumnya. Bertolak dari prinsip Marx,
Lenin memanfaatkan momentum perubahan yang terjadi di masyarakat akibat krisis pemerintahan. Pada tanggal 10 Oktober 1917, Komite Sentral RSDRPB mengeluarkan sebuah resolusi tentang pemberontakan bersenjata. Namun, hal ini ditentang oleh tokoh-tokoh komunis seperti Lev Kamenev dan Grigori Zinoviev. Namun, suara mereka dikalahkan oleh Lenin yang mengatakan pentingnya pengambilan kekuasaan dengan kekuatan bersenjata. 2 hari kemudian dibentuk Komite Militer Revolusi yang secara resmi diketahui oleh Pavel Lazimir. Pada revolusi ini terdapat beberapa peristiwa penting, yaitu yang pertama, kudeta Petrograd pada tanggal 25 Oktober 1917. Diumumkan tentang pemindahan kekuasaan dari pemerintahan sementara ke Komite Militer Revolusioner pimpinan Pavel Lazimir. Dan yang terakhir, sidang Soviet seluruh Rusia kedua. Naiknya rezim Bolshevik dan terbentuknya RSFSR. Bolshevik merupakan fraksi terbesar dalam Partai Pekerja Sosial Demokrat Rusia atau RSDRP yang kemudian memisahkan diri menjadi suatu partai tersendiri menjadi RSDRP-B. B sendiri berarti Bolshevik. Revolusi Oktober 1917 merupakan kemenangan kaum Bolshevik yang kemudian dikenal dengan sebutan Revolusi Proletar. Lenin menyebutnya sebagai kemenangan kekuasaan Soviet. Setelah meraih kemenangan di Petrograd dengan merebutnya dari pemerintahan sementara yang diisi oleh kelompok Menshevik, kaum Bolshevik kemudian memperluas revolusi ke seluruh pelosok negeri. Proses revolusi berlangsung dengan 2 cara, yaitu damai dan kekerasan. Pada pertengahan Januari 1918, kaum Bolshevik meresmikan berdirinya Republik Soviet Rusia yang telah diproklamirkan pada Sidang 2 pada tanggal 7 November 1917. Dan mengubah namanya menjadi RSFSR atau Republik Soviet Sosialis Federasi Rusia. Kemudian, Bolshevik juga menyusun kebijakan baik politik maupun ekonomi untuk memperbaiki keadaan akibat revolusi dan perang. Perang sipil pada tahun 1918 sampai 1920. Perang ini dipicu oleh perbedaan cara pandang yang kemudian mengakibatkan polarisasi kekuatan dalam 2 kubu yang saling bertentangan, yaitu kubu merah atau Bolshevik dan kubu putih, yaitu kelompok sosialis lainnya. Perseteruan antara faksi-faksi itu juga mengakibatkan perpecahan rakyat atau petani dan mengombang-ambing dalam pemihakan masing-masing. Masing-masing kubu melancarkan teror. Teror putih berhasil menguasai negara pada tahun 1919. Dan teror merah menguasai pada 1920. Selain itu, situasi juga diperburuk dengan masuknya intervensi asing, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jepang, yang bertujuan untuk menghancurkan sarang revolusi dan upaya mengembalikan kapitalisme ke Rusia. Namun, kekuatan militer asing tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi situasi Rusia. Sementara itu, kekuatan Jerman telah menguasai daerah Baltik, sebagian Belarusia, Transkaukasia, dan Kaukasus Utara, serta menguasai secara penuh wilayah Ukraina dengan menempatkan Hetman Skorohovsky di pemerintahan setempat. Perang saudara yang berlangsung selama 2 tahun tersebut telah menelan korban, sedikitnya 7,5 juta jiwa, serta kerugian material yang sangat besar bagi Rusia. Pembentukan Uni Soviet. Setelah Perang Saudara, atas dukungan Tentara Merah, terbentuklah 6 republik atau Soviet yang berdaulat secara formal di wilayah bekas Imperium Rusia, yaitu yang pertama Rusia atau RSFSR, terbentuk pada 1918. Suku-suku yang tinggal di sekitar tanah Rus diberi kedudukan dalam 2 tingkatan dan status yang berbeda, yaitu status republik dan oblast otonom atau AO. Yang kedua, Ukraina, terbentuk pada Desember 1917. Yang ketiga, Belarusia, terbentuk pada Januari 1919. Yang keempat, Azerbaijan, terbentuk pada April 1920. Yang kelima, Armenia, terbentuk pada November 1920. Yang terakhir, Georgia, terbentuk pada 1921. Deklarasi Pembentukan Uni Soviet atau USSR yang terdiri dari RSFSR atau Rusia, USSR atau Ukraina, BSSR atau Belarus,
GSSR atau Jakaukasus, yaitu Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Diresmikan pada Sidang 1, seluruh Soviet pada 30 Desember 1922. Selain itu, disahkan juga Perjanjian Uni yang menjadi dasar eksistensi negara tersebut. Beberapa tahun sejak lahirnya Uni Soviet, negara tersebut mengalami perkembangan pesat. Dengan mengusung semboyan, proletar seluruh negara bergabunglah. Stalinisme. Dalam upayanya untuk mempertahankan kekuasaan di tengah rongrongan lawan politiknya, Stalin menjalankan kebijakan yang dikenal dengan Stalinisme. Stalinisme adalah sistem hubungan kemasyarakatan dan politik kekuasaan yang mendominasi pemerintahan diktator Stalin. Stalin mengusung ide komunisme internasional atau Komintern setelah Perang Dunia II untuk menjaga kekuasaannya. Rejim totaliter pimpinan Stalin tidak memungkinkan adanya kebebasan ide dan kebebasan berpikir. Rezim inilah yang diyakini menyimpan bom waktu bagi rusaknya sosialisme yang berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet di dekade akhir abad 20. Kamp kerja paksa, gulag, dan deportasi. Gulag merupakan salah satu sistem represi Stalin yang paling mengerikan dalam sejarah Uni Soviet. Gulag atau Glavno Upravlenie Lagery adalah sebuah lembaga yang mengelola sistem rumah tahanan atau camp dan rehabilitasi di seluruh Uni Soviet. Lembaga ini difungsikan untuk merehabilitasi para kriminal dan kaum revolusioner. Gulag yang awalnya dibangga-banggakan sebagai suatu bentuk patriotisme ini berubah menjadi neraka dunia bagi para penghuninya. Sistem jatah makanan atau ransum yang sangat tidak manusiawi, tempat tidur yang lebih mirip gerbong-gerbong atau wagon kereta dengan ruang-ruang yang sempit, serta jam kerja yang keras adalah suatu contoh kehidupan berat yang harus dilalui oleh para tahanan. Dalam kondisi demikian, mereka membangun proyek-proyek infrastruktur seperti jembatan, kanal besar, jalan raya, jalur kereta api, dan lain sebagainya. Pada tahun 1936 sampai 1952, sekitar 3 juta warga Soviet dipindahkan secara paksa ke wilayah-wilayah yang jauh dari tempat asalnya. Kebijakan deportasi Stalin ini ditunjukkan pada berbagai suku-suku yang dicurigai terlibat dalam pemberontakan dan pengkhianatan kepada negara yang dianggap membahayakan negara. Suku-suku bangsa seperti Chechen, Ingus, Karachev, Balkars, Polandia, Yunani, Kurdi, Turki, dan lain-lain dipindahkan ke daerah-daerah gersang di Kazakhstan, di Asia Tengah, dan Siberia. Khrushchev, upaya perubahan dari atas. Khrushchev menduduki kursi tertinggi Partai Komunis Uni Soviet setelah meninggalnya Stalin pada awal tahun 1953. Tak lama setelah memegang kepemimpinan, Khrushchev mengumumkan arah kebijakan pemerintahannya yang secara garis besar merupakan koreksi terhadap pemerintahan Stalin. Periode ini menjadi sejuk karena setelah sekian lama masyarakat Soviet hidup dalam sistem yang keras gaya Stalin, inilah upaya pertama pengenalan demokrasi dalam masyarakat Rusia yang selama sekian dasawarsa, bahkan selama sekian abad tak mengenal demokrasi. Selain itu, Khrushchev berusaha memberantas sistem komando administrasi birokrasi yang menjadi tumpuan pada masa Stalin, yaitu melancarkan kebijakan penghentian praktek pengkultusan figur Stalin. Salah satu bentuk nyata dari reformasi Khrushchev adalah dihapuskannya sistem gulag di bawah masa rezim Stalin. Berbagai pencapaian penting pada masa Khrushchev. Uni Soviet merupakan negara pertama yang sukses mengirimkan manusia keluar angkasa dengan penerbangan kosmonot Yuri Gagarin tahun 1961. Sebelumnya, pada tahun 1957, Soviet meluncurkan satelit bumi buatan yang mengarungi angkasa untuk pertama kalinya. Pada tahun 1954 sampai 1956, tercatat beberapa perundingan bilateral Uni Soviet dengan beberapa negara Eropa dan Asia. Hasilnya adalah yang pertama, normalisasi hubungan diplomatik dengan Austria dan Republik Federal Jerman. Yang kedua, perjanjian penghentian perang dengan Jepang 1956. Dan yang terakhir, menjalin hubungan erat dengan negara-negara berkembang di Asia seperti India, Burma, Afghanistan, dan Indonesia. Upaya menjalin hubungan harmonis dengan Amerika juga dilakukan Khrushchev. Untuk pertama kalinya, kunjungan resmi pemimpin Uni Soviet ke Amerika adalah ketika Khrushchev bertemu dengan Eisenhower pada September 1959. Walaupun akhirnya usaha normalisasi hubungan ini termentahkan oleh insiden penembakan pesawat mata-mata AS U-2 yang terbang di teritori udara Uni Soviet pada Mei 1960. Uni Soviet dalam Perang Dunia II. Rusia berusaha mempertahankan teritorinya dari serangan Jerman pada front timur.
merupakan medan terberat dalam Perang Dunia II. Jerman membuka perang dengan menyerang wilayah perbatasan dan meneruskan ke wilayah utama Soviet, yaitu Moskow, Leningrad yang sekarang Saint Petersburg, dan Kiev. Perlawanan pun terjadi dan sejarah mencatat peristiwa dramatis dalam mempertahankan wilayah, serta memukul balik kekuatan Jerman seperti di kota Moskow, Stalingrad atau Volgograd, dan Leningrad. Korban yang gugur sekitar 20-30 juta korban tidaklah sia-sia. Angka tersebut memang teramat mahal, dan sejarah mencatat sebagai pengorbanan untuk membebaskan Eropa dari cengkeraman Nazi Hitler. Front Timur jauh yang terlupakan. Keterlibatan Rusia atau Uni Soviet dalam Perang Dunia II tidak hanya terbatas di front Eropa saja. Dalam perjanjian Yalta, Rusia setuju untuk membuka front timur jauh melawan Jepang. 3 bulan setelah mengakhiri agresivitas Jerman, Rusia mengarahkan divisinya ke timur jauh setelah secara resmi mengumumkan perang terhadap Jepang. Sebelumnya, Rusia dan Jepang terikat perjanjian netralitas. Namun, perjanjian netralitas tersebut dicabut setelah Jepang tidak mengacuhkan ultimatum Rusia. Pentingnya peran Rusia dalam mengakhiri Perang Dunia II dengan ditaklukkannya militerisme Jepang sering diabaikan. Posisi strategis Rusia dalam perang bahkan dilupakan, tertutup oleh kuatnya pengaruh psikologis terhadap pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Ledakan tersebut menewaskan sekitar 200.000 jiwa, sering dianggap sebagai ending dari Perang Dunia II. Para ahli Amerika memperkirakan apabila Rusia tidak bergabung dengan sekutu melawan Jepang, maka perang dapat berlangsung selama 1 hingga 1,5 tahun. Perang Dingin, Perseteruan NATO dan Pakta Warsawa. Peranan penting Soviet pasca Perang Dunia II adalah keikutsertaan dalam berdirinya PBB pada tahun 1945. Namun, hubungan dengan negara-negara yang tergabung tersebut tidak bertahan lama. Pada tahun 1946, Stalin menuduh Inggris dan Amerika Serikat melancarkan kebijakan-kebijakan internasional yang agresif. Sistem perpolitikan internasional terbelah menjadi 2 blok besar, yaitu blok Barat yang dikomandokan oleh Amerika Serikat dan Inggris, serta blok Timur yang dikomandokan oleh Uni Soviet. 2 sistem kekuasaan ini dikenal dengan istilah Perang Dingin, yang terjadi pada 1946 sampai 1980, yang ditandai dengan perlombaan senjata. Pada tahun 1949, Jerman sebagai negara yang kalah perang dipecah menjadi 3 bagian, yaitu Jerman Barat, Jerman Timur, dan Berlin Barat. Selain itu, pada tahun tersebut juga Amerika Serikat dan sekutunya di Barat membentuk aliansi yang disebut North Atlantic Treaty Organization, atau yang kita sering dengar sebagai NATO. NATO adalah organisasi pertahanan negara-negara Barat yang ditandatangani di Washington 4 April 1949 oleh wakil-wakil negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, Belgia, Belanda, Luxembourg, Kanada, Portugal, Norwegia, Denmark, dan Islandia. Kemudian, pada tahun 1952, Turki dan Yunani bergabung, dan Jerman Barat menyusul pada 1955. Perluasan NATO ke daerah timur tersebut mendapat protes keras dari Rusia. Perluasan NATO dianggap merusak tatanan dunia yang telah ada. Moskow telah membuat garis merah bagi ekspansi NATO ke timur, yaitu ke negara-negara bekas Uni Soviet seperti negara-negara Baltik, Lituania, Latvia, dan Estonia. Ekspansi ini akan memicu timbulnya garis-garis pemisah baru. Perluasan NATO ke Eropa Timur merupakan ancaman serius bagi posisi geopolitik Rusia. Pada tahun 1955, untuk mengimbangi kekuatan NATO, Soviet membentuk Organisasi Perjanjian Warsawa, atau yang dikenal dengan Pakta Warsawa. Pemerintahan Khrushchev merencanakan perdamaian dalam kaitannya dengan NATO. Kebijakan ini memungkinkan memperbaiki hubungan dengan negara-negara Eropa Barat, tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Beberapa konflik tidak langsung melibatkan Uni Soviet dan negara-negara NATO terjadi di berbagai belahan dunia, misalnya dalam krisis Suez pada tahun 1956. Soviet memberikan dukungan pada Mesir yang berupaya menasionalisasi terusan Suez, menyebabkan agresi kemarahan Inggris dan Perancis. Beberapa perang saudara seperti Perang Korea, Perang Vietnam, dan Perang Afghanistan terjadi dan melibatkan kekuatan kedua kubu yang berseteru dalam Perang Dingin. Kehancuran Soviet. Perestroika adalah restrukturisasi untuk mengantisipasi proses stagnasi dan kelumpuhan total, dengan menciptakan mekanisme percepatan yang efektif bertumpu pada kinerja dan karya nyata masyarakat, pada perkembangan demokrasi dan perluasan keterbukaan. Pada dasarnya, perestroika adalah proses yang ditujukan untuk memperbaiki dan memperbaharui struktur pemerintahan dan masyarakat Soviet yang pada akhirnya ditujukan untuk memperkuat sistem sosialisme. Tujuan akhirnya adalah memperbaiki masyarakat Soviet secara politik, ekonomi, dan moral.
Glasnost adalah kebijakan yang dilakukan selama masa pemerintahan Mikhail Gorbachev pada pertengahan 1980. Kebijakan ini merupakan keterbukaan dalam semua bidang dan institusi pemerintahan Uni Soviet, termasuk kebebasan informasi. Glasnost memberikan dampak positif seperti media mulai mengekspos masalah-masalah ekonomi serta politik yang selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintahan komunis. Kebijakan perestroika dan glasnost yang dijalankan pemerintahan Gorbachev membawa pengaruh bagi semakin kuatnya gerakan separatisme, akibat semangat keterbukaan dan demokratisasi yang menjadi inti dari kebijakan tersebut. Banyak konflik etnis yang membawa Uni Soviet ke dalam situasi yang sangat rumit, yang jika dibiarkan akan menimbulkan perpecahan negara. Pada tanggal 8 Desember, beberapa pemimpin republik mengadakan pertemuan rahasia tanpa mengundang Gorbachev. Pemimpin ketiga negara bagian yaitu Boris Yeltsin dari RSFSR, Leonid Kravchuk dari USSR, dan Shushkevich dari Belarus SSR. Mereka bertemu di Belovetskaya Pushcha dan mengumumkan berakhirnya Uni Soviet. Pada tanggal 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev secara resmi mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet dan secara otomatis mengakhiri eksistensi Uni Soviet. Rusia baru. Berbagai atribut Soviet yang menempel kurang lebih 7 dasawarsa berusaha dilepaskan dan diganti dengan atribut baru yang sebagian besar merupakan revitalisasi dari atribut lama pra-Bolshevik. Mulai dari bendera kebangsaan Rusia yang berwarna putih biru merah yang merupakan bendera Rusia masa prakomunis, lambang negara yang sebelumnya didominasi palu arit kini dikembalikan pada simbol elang berkepala dua, simbol Imperium Rusia. Secara resmi kemerdekaan Rusia diproklamasikan pada tanggal 12 Juni 1990 dalam sidang 1 Majelis Perwakilan Rakyat Soviet Rusia, di saat masih berdirinya Uni Soviet. Federasi Rusia dan masa Boris Yeltsin. Boris Nikolayevich Yeltsin dipilih sebagai presiden pertama Rusia. Cara kepemimpinan Boris Yeltsin secara umum menunjukkan ciri transisional dari sistem Uni Soviet kepada sebuah republik yang demokratis. Kebangkrutan ekonomi yang diwarisi dari Uni Soviet masih menjadi permasalahan krusial yang belum juga terselesaikan. Kemudian diperparah lagi dengan tersendatnya proses integrasi wilayah-wilayah bekas Uni Soviet ke dalam Federasi Rusia, seperti kasus Chechnya yang menolak bergabung. Pada masanya, para oligarki mendapatkan ruang gerak yang besar, karena keluarga presiden sendiri merupakan bagian dari inner circle pemerintahan. Yeltsin mengakhiri jabatannya dengan mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 31 Desember 1999, dengan menunjuk Vladimir Putin yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri. Selain itu juga sudah dipersiapkan sebagai orang kuat atau Silovik yang diyakini mampu melindungi Boris setelah ia tak berkuasa lagi. Memang pada awalnya dipercaya sebagai akting presiden. Masa Vladimir Putin. Vladimir Putin menjabat sejak ia menggantikan Yeltsin hingga terjadinya isu Rusia-Ukraina yang terjadi sekarang ini. Tidak banyak yang tahu tentang siapa itu Vladimir Putin. Ia adalah sosok yang kurang begitu dikenal ketika pertama kali ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Vladimir Vladimirovich Putin adalah mantan anggota dinas rahasia KGB dan menjabat pucuk pemerintahan tertinggi organisasi intelijen tersebut, yang kini FSB. Putin dikenal menjadi diktator hukum terhadap serangkaian pengusaha kaum oligarki pada zaman Yeltsin yang korup. Lalu ia mengusung beberapa program reformasi di bidang politik dan ekonomi dalam upaya mengeluarkan negara dari kemelut krisis warisan pemerintahan sebelumnya. Pada eranya inilah terlihat arah kebangkitan Rusia dari keterpurukan. Rusia dan Ukraina berasal dari tanah yang sama, namun demikian terdapat perbedaan yang menonjol, mulai dari bahasa, sejarah, dan kehidupan politiknya. Namun Putin berulang kali mengklaim jika keduanya adalah satu bagian dari peradaban Rusia. Sementara itu, Ukraina berulang kali membantah klaim tersebut. Seperti yang kita ketahui saat ini, sedang terjadi konflik yang memanas antara Rusia dan Ukraina. Penyebab konflik ini diakibatkan oleh keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Keinginan Ukraina tersebut memicu ketegangan antara keduanya. Beberapa negara bekas Uni Soviet juga menjadi bagian dari NATO, seperti Lituania, Estonia, dan Latvia. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.